Kalau bicara bahasa, seakan mulai begini. Bayangkan andekan manusia itu tidak punya bahasa. Apa yang terjadi? Dan ketika kita berbahasa, sungguhnya kita berpikir. Ketika berbahasa, kita mengekspresikan emosi pikiran kita. Dan medium ekspresi bahasa itu ada ucapan lisan, ada gerakan tangan, ada tubuh, ada mata. Artinya apa? Sungguhnya bahasa punya makna yang luas sekali. Selama ini kalau kita bicara bahasa, itu ucapan. Padahal ucapan sebagian kecil dari bahasa. Bahasa dan pikiran tidak bisa dipisahkan. Ketika kita diam pun, sungguhnya kita berbahasa, kita berpikir. Orang yang bisu pun berbahasa. Nah, makanya ada filosof mengatakan gini, ini Heidegger mengatakan ya, language is the house of being. Kita ini tinggal dalam rumah bahasa. Dalam bahasa itu ada makna-makna. Sehingga dunia ini terstruktur. Ada panjang, pendek, jauh, dekat, bodoh, pinter, semuanya itu kan pemikiran yang diekspresikan dalam bahasa. Bahasa yang strukturkan dengan pikiran. Nah sekarang tentang agama. Agama ini diyakini datang dari Tuhan yang absolut. Lalu kitab suci itu nyatanya bahasa dunia. Berarti di sini kan ada aktor yang absolut, tapi kemudian meminjam menggunakan bahasa budang relatif. Sehingga timbul penafsiran. Mengapa Tuhan yang absolut melewati batas etnis, bahasa, agama, kok pakai bahasa lokal agar dipahami? Kalau para nabi utusan Tuhan menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh umatnya, tidak akan sampai pesan Tuhan. Tapi di sisi lain, bagaimana Tuhan yang maha absolut mutlak, dia menyampaikan pesan dengan bahasa yang relatif terbatas. Disitulah pasti membutuhkan penafsiran. Dan secara positif, tentu Nabi akan menggunakan bahasa ekspresi agar dipahami sesuai dengan alam pikirannya. Tapi di balik itu pasti masih terdapat pesan-pesan yang universal. Mengapa? Karena kitab suci itu yang ingin dituju, itu kan manusia lintas zaman, lintas wilayah, lintas etnis, sementara bahasanya bahasa lokal. Dengan demikian, di balik lokalitas bahasa, ada universalitas pesan. Makanya bahasa agama itu berlapis-lapis-lapis. Dan bahasa agama kitab suci, ada kalanya bicara bersifat metaforis, kiasan-kiasan. Karena manusia itu kadang-kadang lebih mudah berpikir dengan analog, kiasan. Kalau kita bicara sesuatu yang baru sama sekali, belum dikenal, paling mudah dengan kiasan. Kadangkala kitab suci bicara historis faktual yang terjadi. Ada kalanya. Tapi ada kalanya juga bicara deskriptif, logis, matematis. Kemudian bicara juga yang futuristik. Nah, yang sophisticated, bicara alam gaib, akhirat. Oleh karena itu, bahasa agama banyak dimensinya. Kita makanya perlu satu, kalau ingin belajar kitab suci, tahu bahasa kitab suci itu apa. Yang kedua, kita punya latar belakang ilmu pengetahuan apa, yang pasti parsial. Jadi kalau Anda seorang dokter, tahu bahasa Arab atau baca terjemahnya, Anda akan peka dengan ayat-ayat menyangkut kedokteran. Tapi kalau seorang psikolog, ya, ahli pendidikan, itu peka baca ayat-ayat tentang itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan demikian, kitab suci itu memerlukan dan mengundang sekian banyak ahli, dan masing-masing ahli itu harus dengan rendah hati, punya ilmu alat, dan mau mendengarkan pendapat ahli yang lainnya.